Kata setan, ini serius apa tidak nih gitu? Ini enggak kata setan yang satu lagi, tanya dia sama kawannya sebelah, set. Setan itu panggilannya set. Set, ini serius enggak? Enggak, ini mungkin gladi gitu. Makanya nanti dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba azan. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba imam. Dalam rangka maulid Nabi, mesti ada lomba-lombanya. Berikut ini penyerahan hadiah yang akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, juara 1 lomba azan, dan akan dibawa umroh ke Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah. Setuju? Tiketnya siapa nanggung? Dipoto, fotonya itu ditempel di dinding. Saya tahun 1985 masih ada foto saya memegang piala juara 1 baca doa kunut Madrasah Ibtidaiyah An-Najah. Sampai hari ini saya baca sholat subuh kunut, dan saya menulis dalil-dalil kunut subuh dalam buku 37 masalah populer. PD, anak-anak ini dibangkitkan percaya dirinya. Jangan sampai ilmunya banyak tapi tak pede dia ke depan orang. Begitu diminta untuk memberikan kata sambutan, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua pembangunan masjid. Tapi kalau dari kecil dia sudah dididik lomba imam, lomba tahfiz juz 30, lomba-lomba segala lomba yang terkait dengan sholat, khotib. Karena hari Jumat ini khotib kita terlambat macet di Simpang Limun, maka kita tidak sholat Jumat karena tak ada yang sanggup jadi khotib. Hancur dunia persilatan. Maka nanti buat lomba azan, lomba imam, lomba khotib. Karena khotib kita tidak ada pada hari ini, maka kita tidak jadi sholat Jumat. Langsung anak muda angkat tangan, saya yang akan menjadi khotib. Karena sudah ada khotib pemain cadangan, jadi juga kita sholat Jumat. Naiklah khotib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk dia. Duduk antara dua khutbah, bisa tegak dia lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqullah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Rukun khutbah cuma 5. Selesai, jadi sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ditanya orang, kenapa pendek betul khutbah? Kau pendek pun tak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya supaya masjid kita ini terus berlanjut. Saya belum pernah sekalipun ikut sholat berjamaah, tapi saya husnuzon di Masjid Asy-Syahadah. Asy-Syahadah, syahadah itu artinya syahid. Iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Orang Islam itu kalau hidup, hidupnya mulia, kalau matinya mati syahid. Jangan sampai hidup menyusahkan orang, mati konyol. Na'udzubillah. Mana adik-adik yang membawa kresek tadi? Jangan orang itu udah naik sudah goblok ke amplas. Ustadznya suuzon aja ya. Mana mungkin. Mereka ini remaja masjid yang amanah, sudah dilantik, dididik dengan baik. Yang pertama, memakmurkan masjid dengan sholat. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan majelis taklim. Zuhur wat kultum, kuliah 7 menit. Maghrib agak panjang, wat kulibas, kuliah 15 menit. Dari maghrib ke isya anak-anak mengaji. Zaman saya dulu mengaji di kampung tak macam mana sekarang. Zaman saya alif di atas, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Alif 2 di atas, alif 2 di bawah, in, alif 2 depan, on, an, in, on. Yang senyum udah tua. Anak-anak sekarang tak tahu. Anak sekarang nih a, bataba, batata, batasa, basaba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ke isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman bergilir PLN. Bukan.
Kita tak bisa menyuruh anak-anak. Anak-anak ini tak bisa disuruh. Pergi kau mengaji sana, pergi kau ke masjid, pergi ke sana. Ya nanya, mak tak ke masjid, mak sudah dewasa. Mendidik anak ini macam memandikan kuda, bukan macam memandikan beruk. Zaman dulu orang mau manjat kelapa disuruh nyembruknya naik ke atas. Beruk itu apa Pak Ustaz? Sepupu monyet. Kalau memandikan beruk diikat dia pakai tali, suruh dia mandi, ditonton dari atas. Kalau memandikan kuda tak begitu, ikut kita sama-sama basah ke dalam. Anak ini pun juga begitu, tak bisa main tunjuk-tunjuk aja. Nanti kalau ada orang tua yang begitu, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Diam kau ayah bro, kata. Baru tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bawa anak ini, tenteng tangannya, ajak dia ke masjid dari maghrib ke isya, mengaji dia. Gurunya siapa? Mintakan ke Ustadz Adnan Tumanggor, banyak kawan-kawan beliau yang bisa untuk mengajarkan dari mulai Iqra 1, 2, 3 dan 4, lalu kemudian dilanjutkan dengan ba'da isya pengajian. Jadi orang tuanya ikut mengaji baca Quran, habis itu ada pengajian. Saya kalau buat pengajian majelis taklim itu biasanya dari maghrib ke isya. Ustaz Somad nanti pengajian gitu masjid saya? Ya. Kapan pengajiannya Pak Ustaz? Dari maghrib ke isya. Kenapa dibuat dari maghrib ke isya? Supaya jamaah sholatnya paling tidak 2 kali. Sholat maghrib dia berjamaah, sholat isya dia berjamaah. Kalau dibuat pengajiannya setelah isya, datang jamaah itu jam tengah 9. Jam 9 baru mulai. Ustadz udah terduduk baru diumumkan. Jamaah sekalian harap datang segera ke masjid karena Ustadz udah berlumut dari tadi nunggu. Maka pengajiannya dari maghrib ke isya. Kalau kebetulan malam-malam khusus pengajian. Kalau masjid kita bisa tiap malam pengajian, bagus apa tak bagus? Senin malam Selasa akidah. Akidah yang paling penting. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi tiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam sifat 20 ahlus sunnah wal jamaah. Supaya anak kita jangan sampai murtad, supaya anak kita tetap berpegang dalam akidah yang benar, sampai mati dia tidak akan terbelokkan akal pikirannya, lurus ihdinas siratal mustaqim. Di Masjid Asy-Syahadah ini pengajiannya malam apa Bu? Pengajiannya malam apa Pak? Hebatnya jamaah nih, dijawabnya adalah mati. Dia mau ngetes Ustaz ini tembus tak batinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup tiap malam, Senin malam Selasa akidah, tauhid, Selasa malam Rabu fikih, air suci mensucikan, wudu, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji. Hari Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, akhlak, bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana sopan santun tata krama, bagaimana menghilangkan hasad dengki busuk hati, bagaimana mendidik supaya anak taat, bagaimana supaya ridho dengan takdir. Ini 3 kajian jangan sampai tinggal. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Kamis malam Jumat tak ada pengajian karena wirid ya. Jangan sampai tak ada lagi wirid Yasin. Di Perumnas Mantala masih ada wirid Yasin? Alhamdulillah. Baca Yasin, habis baca Yasin pengajian, tafsir surat Yasin. Masih ada lagi orang baca Yasin tak pula dibacanya Arabnya, Latinnya aja. Ya asin gitu. Nanti tengoknya A-nya double 2 di situ. Jangan marah. Hari ini sibuk orang dengan dunia, dia masih mau pengajian. Alhamdulillah. Taklim. Hari-hari besar agama itu dihidupkan semuanya. Bulan Muharram menyambut 1 Muharram. Muharram Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Habis Rajab Sya'ban, nisfu Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, tiap malam Lailatul Qadar, nuzul Quran. Habis Ramadan Syawal, halal bihalal. Habis halal bihalal Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Habis Zulqa'dah Zulhijjah, menyambut jamaah haji balik. Habis Zulhijjah masuk lagi 1 Muharram.
Tapi Pak Ustadz katanya hari-hari besar ini bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, satu Muharram bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Tak usah dilawan. Karena kalau dilawan capek, menghabiskan energi. Buat aja terus, gas terus. Awalnya dia bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama bid'ah, bid'ah. Aku udah capek dah. Lama-lama mati mendadak.